Yaumul Ashar afdalu ayyamid dunya. Hari di dunia ini yang paling afdal adalah hari ke-10 Zulhijjah. Di hari yang paling istimewa itu apa amalan yang paling istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqati damin." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya korban itu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah ibadah korban. Sampai Bapak Ibu sekalian, saking mulianya ibadah korban dan saking pentingnya, sehingga hari raya itu dinamakan hari raya korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru walakas sana'ul hasan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, tentu-tentunya kita memuji Allah, berzikir, bertakbir, mengagungkannya, apalagi di hari-hari yang mulia ini. Yaumul Ashar afdalu ayyamid dunya. Hari di dunia ini yang paling afdal adalah hari ke-10 Zulhijjah. Di hari yang paling istimewa itu apa amalan yang paling istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min iraqati damin." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang pada hari raya korban itu paling dicintai oleh Allah amalan itu seperti menyembelih ibadah korban. Artinya apa? Di hari raya Idul Adha itu amalan yang paling dicintai Allah adalah ibadah korban. Sampai Bapak Ibu sekalian, saking mulianya ibadah korban dan saking pentingnya, sehingga hari raya itu dinamakan hari raya korban. Maka siapa yang tidak ada berkorban besok hari raya korban itu hari raya apa bagi dia namanya? Berarti apa? Hari raya itu bagi orang yang berkorban. Kalau tidak ada korban, hari raya apa namanya? Itu pentingnya. Maka saya menghimbau, jangan lupa itu. Mari kita laksanakan kurban ini sekali setahun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah ibadah yang paling mulia. Sampai untuk Rasulullah SAW semenjak disyariatkan ibadah kurban tahun 2 Hijriah, maka kata ulama, bagi Rasulullah hukumnya wajib. Maka Rasulullah kalau tak berkorban, dosa dia. Dan Rasulullah SAW tidak pernah selama hidupnya setiap Zulhijjah itu kecuali beliau berkorban. Dan berkorban itu tiap tahun, bukan sekali setahun. Karena ada orang bilang, siapa boleh mengaji, berkorban itu adalah ibadah cuma sekali seumur hidup, cukup sekali saja. Jangan banyak-banyak korban katanya tiap tahun, bingung nanti. Karena ada hadis, sebagian ulama mengatakan hadis palsu, mengatakan hadis dhaif sekali, tidak bisa itu dijadikan. Apa hadis itu? Hadis Quran diterjemahkan pula masing-masing. Karena salah satu keutamaan korban di dalam hadis yang sangat lemah itu, yaitu korbannya itu akan menjadi kendaraannya di hari akhirat. Kalau banyak-banyak berkorban, terlalu banyak kendaraan, bingung nanti milihnya katanya. Orang sudah masuk surga, dia masih milih kendaraannya baru. Akhirnya dia main-main namanya gitu.
Pertama, hadis itu tidak bisa dijadikan dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Cukup satu kali berkorban. Kan mengarang-arang namanya itu. Berkorban itu syariatnya tiap tahun. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena salah satu maksud dan hikmah daripada ibu korban itu mensyukuri nikmat hidup. Maka ada dua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dan disyariatkan. Itu ibadah itu dalam bentuk penyembelihan hewan. Karena itu kan ibadah itu. Macam-macam ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Ada dengan gerak badan seperti solat, itu kan gerak badan. Rukuk, sujud, itu solat namanya. Ada ibadah, bentuk ibadah yang Allah syariatkan dengan menahan diri daripada makan dan minum. Itu puasa. Ada ibadah dengan mengeluarkan duit, sedekah, zakat. Ada ibadah yang Allah syariatkan kepada kita dengan menyembelih hewan. Macam-macam ibadah itu. Maka ibadah yang menyembelih hewan ini Bapak Ibu sekalian, di antaranya ada dua. Dan itu kedua-duanya dalam rangka mensyukuri nikmat. Yang pertama namanya akikah. Maka akikah itu disyariatkan mensyukuri nikmat lahir. Lahir anak kita dengan selamat, maka apa? Bergembira kita, syukuri nikmat. Nikmat anak itu luar biasa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak itu perhiasan hidup di dunia. Maka anak, harta itu perhiasan tuh Bapak Ibu sekalian. Maka inti hidup itu bukan, jadi tidak punya anak tidak ada masalah. Kenapa? Karena anak itu cuma perhiasan saja. Inti kehidupan bukan itu. Harta juga begitu. Tidak kaya hidup, jangan pula gelisah. Itu cuma zinah saja, itu perhiasan saja. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, anak ketika lahir dan selamat kita mendapat nikmat. Oleh karena itu kita disuruh bersyukur dengan menyembelih hewan. Ibadah itu. Maka namanya akikah. Setelah itu Allah berikan kita umur. Ini siapa yang berikan kita umur ini? Kadang-kadang Bapak Ibu kita tiba-tiba anak kita sudah besar, ya Allah. Maka Allah itu selalu kita katakan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Dia yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia pula yang memberi rezeki kita. Semua kebutuhan kita dikasihnya, ada semua. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia pula yang menjaga kita. Dia jaga sampai kita bisa dewasa, kita bisa besar, sampai ajal kita datang. Maka kita bingung kadang-kadang. Ibu sibuk, bapak sibuk, tiba-tiba anak besar aja. Itu siapa menjaganya itu? InsyaAllah bisa kita 24 jam dengan anak kita. Apalagi kalau sudah umur 3 tahun 4 tahun bermain-main dari mana-mana dia, tapi pulang selamat lagi. Kalau sempat Bapak Ibu 24 jam dengan anak, kira-kira gimana menjaganya? InsyaAllah. Maka Bapak Ibu kita juga begitu hidup kita ini. Bapak Ibu sadar bahwa kita sampai pula sekarang pada bulan Zulqa'dah tahun 1410. Dan kita lihat kiri kanan kita banyak orang sudah tidak ada. Itu yang penting itu. Itu siapa menyetel umur? Kita yang nyetel umur ini. Siapa yang menyetel umur sampai sekarang nih? Pak Ustaz, saya nyetel umur saya sendiri. Setelah nanti sampai kapan nanti? Bisa? Tidak bisa. Kita melalui aja. Ini adalah nikmat Allah umur itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika lahir selamat, bersyukur dengan menyembelih hewan yang namanya akikah. Ketika umur kita panjang, setiap tahun hidup selamat. Dan ini Zulhijjah. Zulhijjah itu nanti Bapak Ibu akhir tahun. Masuk besok lagi bulan tahun baru. Ya Allah, alhamdulillah tahun ini saya sampai pula ke bulan Zulhijjah. Maka disyukuri nikmat umur itu. Maka bagaimana mensyukuri nikmat umur? Salah satunya Bapak Ibu dengan menyembelih hewan korban. Maka akikah syukur atas nikmat lahir, korban adalah syukur atas nikmat umur. Maka tiap tahun ini hidup lagi, tahun ini hidup lagi, syukuri. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan, Allah akan berkahi. Tapi kalau kalian tak pandai bersyukur, maka ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Maka ibadah korban ini Bapak Ibu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menyembelih hewan.
yang mana ini kita sembeli dan kita bagi-bagi. Ada yang kita makan dengan keluarga, ada yang kita bagi kepada tetangga, ada kita sedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai rasa syukur. Maka syukur kita ini salah satu bentuknya berbagi kepada sesama. Maka orang bakhil itu orang yang tidak bersyukur. Maka jadilah orang bersyukur Bapak Ibu. Sekarang kemudian Bapak Ibu sekalian, ibadah kurban ini apa hukumnya? Maka secara dasar disyariatkan ibadah kurban, tapi tingkat disyariatkan ibadah kurban ini, ada ibadah kurban ini hukumnya wajib. Jadi wajib kita berkorban. Siapa yang wajib berkorban? Ada Bapak Ibu 4 kategori orang wajib berkorban. Pertama, dia wajib berkorban kalau seandainya dia bernazar. Makanya kemarin Ramadan dia bilang, ya Allah, kalau sampai puasa saya nanti tamat 1 bulan, tidak ada yang batal, saya bernazar berkorban nanti Idul Adha. Maka korban ini hukumnya apa? Wajib. Maka kalau dia tidak berkorban, dosa. Bahkan Bapak Ibu, kalau sempat dia meninggal sebelum Idul Adha, tapi dia sudah puasa, kita sebagai ahli waris dengar dia bernazar, wajib dikeluarkan hartanya yang ditinggalkannya itu untuk membayar korbannya, sekalipun hartanya itu aja cuma. Itu wajib hukumnya. Maka salah satu juga wajib kita berkorban atas nama yang meninggal apabila yang meninggal itu pernah bernazar. Maka nazar ini hukumnya wajib. Kedua, kalau seandainya seseorang berwasiat, jadi wasiat dia, nak, kalau bapak nanti Idul Adha tidak hidup, nanti buru mati, jangan kalian bagi semua harta itu jadi warisan, tapi apa, keluarkan sebagian untuk ibadah korban saya. Kata meninggal, maka meninggal dia sebelum Idul Adha, maka wajib itu dilaksanakan. Maka itu namanya wasiat. Dosa itu kalau tidak dilakukan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kalau seandainya orang mentakyin namanya. Pokoknya bapak punya ternak sapi 40 ekor. Lalu bapak bilang kepada salah satu sapi ini saya jadikan korban tahun ini. Maka dengan menunjuk dan mengatakan sapi ini korbankan, wajib itu disembelih sebagai korban. Kata boleh diganti itu tuh boleh. Oh nanti seminggu lagi nyesal saya kenapa saya apa? Anda bisa itu dijual sapi itu. Maka dengan dia ditunjuk langsung dia dikasih merek, ini hewan korban. Kalau sempat meninggal yang punya sapi tadi, maka anaknya ahli warisnya wajib menyembelihnya sebagai itu korban. Itu namanya ta'yin. Maka apapun harta kita ta'yin, ini adalah untuk korban saya, maka dia menjadi wajib. Barangkali begitu juga. Ini kan sudah mendaftar ini, maka panitia korban, kalau ada yang sudah mendaftar dan dikasihnya duit, berarti duit itu sudah ditakyinnya ini untuk ibadah korban. Sama kan sebenarnya sudah membeli sapi dia itu sebenarnya. Sudah sapi yang diantarkan kepada panitia, ini korban saya. Kalau sudah ditentukan dia korban, maka dia menjadi wajib, tidak boleh ditarik. Maka kalau panitia kalau ada peserta narik duitnya jangan mau, jadi kasih dia. Kenapa? Karena dengan begitu dia sudah mentakyin bahwa ini adalah untuk korban. Itu juga kalau ada bapak ibu menabung, itu taruh dalam kantong. Aku ini dalam kantong itu ditulis di luarnya untuk duit korban, atau jangan dibelanjakan nanti yang lain. Itu apa? Harus dijadikan untuk korban. Kenapa? Karena kita mentakyin sudah untuk ibadah kepada Allah, maka jangan dibatalkan. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan wala tubtilu a'malakum, jangan amal-amal kalian itu kalian batalkan. Kalau sudah niat, maka penuhi niat kalian itu. Kalau nazar itu wajib. Nah, jadi kalau dia ditakyin sudah bapak ibu sekalian, maka dia menjadi, maka ulama ketat itu kalau sudah ditakyin hewan itu, maka tak boleh lagi dirubah-rubah. Kemudian bapak ibu sekalian, yang keempat, wajib berkorban bagi orang yang kaya. Maka orang yang kaya itu wajib berkorban, kalau tidak berdosa dia. Tapi ini menurut Imam Abu Hanifah. Apa ukuran kayanya? Ukuran kayanya itu adalah kalau dia memiliki satu nisab zakat.
Di antaranya zakat emas 85 gram. Nanti Bapak Ibu periksa nanti emas-emas yang tersimpan sampai 85. Kalau sampai 85 gram di hari Idul Adha dan 3 hari berikutnya, maka menurut Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya itu wajib dia berkorban, kalau tidak berdosa dia. Atau senilai dengan 85 gram emas punya simpanan duit. Nanti lihatlah nanti di bank. Berapa duit deposito kita. Kalau 85 gram berapa sekarang 1 gram? Mungkin 1.300.000 umpamanya. Kali je 85. Mungkin 100 juta sekian. Punya kita umpamanya deposito, maka wajib dikeluarkan sebagian deposito itu untuk korban. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, tapi menurut orang yang tidak kaya, menurut Imam Abu Hanifah sunat muakkad dia berkorban. Kalau Imam Syafi'i dia ratakan orang miskin, orang kaya sama, semuanya disunatkan berkorban. Dan orang yang disunatkan berkorban itu minimal dia punya kelebihan harta pada tanggal 10, 11, 12, 13 untuk membeli seekor kambing. Umpamanya ada bapak ibu, bapak-bapak dalam keluarga itu dia punya tanggungan 4 orang, istri, 3 orang anak. Pada hari Idul Adha dia kebutuhan pokoknya berapa? Berlima, dirinya, istrinya, kemudian 3 anaknya. Umpamanya kebutuhan sehari 300.000. Maka dihitunglah 4 hari, 10, 11, 12, 13. Kalau 3 hari, 4 hari, 3 kali 4 1.200.000. Setelah dia lihat duitnya 1.200.000 ada, berarti ini untuk 4 hari. Kemudian ada kelebihan, masih ada duitnya 3 juta, bisa membeli seekor kambing. Maka orang begini hendaklah dia berkorban. Yang 3 juta itu berarti apa? Orang miskin pun dianjurkan berkorban. Maka saya memberikan apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh masjid-masjid sekarang, yaitu membentuk panitia korban. Karena ini memudahkan orang-orang miskin untuk berkorban. Apalagi diatur pakai kelompok. 1 ekor sapi 7 orang. Ini kan maka yang 7 orang itu, apalagi kalau dagingnya cuma 60-70, itu korban orang miskin betul itu. Orang miskin itu, maka yang 77 itu korban orang miskin semua itu. Maka kalau bapak banyak duit, jangan masuk yang 7 itu. Ini sudah masuk 7, nomor 7 pula lagi. Duit banyak. Bapak Ibu, korban itu satu keluarga, 1 orang itu afdalnya dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama, afdalnya kalau duit banyak 1 ekor onta. 1 keluarga. Bukan 1/7 itu. Kalau tidak ada onta, 1 ekor sapi. Kalau tidak seekor sapi, seekor domba. Itu tingkatan ketiga. Tingkatan keempat 1 ekor kambing. Tingkatan kelima berserikat 7 orang pada seekor onta. Yang keenam terakhir, itulah korban paling minimalis. 7 orang seekor sapi. Itu korban minimalis sudah itu. Apalagi dagingnya cuma 70-60. Maka jangan masuk pula di situ. Maka panitia itu perlu tanya. Kalau ada yang datang korban, lihat miskin dia kaya. Kalau kaya ingatkan dia, itu tugas panitia itu. Pak, bapak duit banyak, jangan masuk 7, malu kita pak. Bilang gitu. Masa ini orang susah nih, masa bapak masuk di situ. Bapak gini aja, nomor 7 nama bapak saja. Tuh. Sapi ke-7 1 aja. Kenapa bapak orang kaya? Maka tidak ada nama-nama. Kita ada pula panitia. Dicari lengkap pula sampai 7. Salah juga panitia begitu, tidak begitu caranya. Pertama 1 orang dulu. Cari 1 orang, siapa 1 sapi ini 1 orang. Itu yang pertama. Ini kalau dicari-cari pula, belum lengkap lagi masih 6. Siapa yang ke-7? Itu kurang tepat itu panitia begitu. Nah gitu caranya, orang didorong sebaik mungkin. Karena Bapak Ibu, korban Rasulullah itu ada beberapa sifatnya. Pertama, paling gemuk. Kedua, paling mahal. Ketiga, paling cantik.
Sampai hewan itu cantik warnanya. Kalau melihatnya itu senang sekali. Kan bapak ada hewan kan, kalau dia gemuk, warnanya bagus, senang kita lihatnya kan. Tapi kalau sapi kurus, tulang-tulang saja sudah goyang, gimana kira itu? Masuk pula ke 7, duit banyak miliaran. Astagfirullahaladzim. Ini jangan begitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka di situ perintah korban itu wanhar. Wanhar itu sembeli onta. Wanhar itu adalah kata untuk nyembeli onta. Kalau menyembeli selain onta bukan wanhar, wazbah. Maka nyembeli ayam azbah, kambing izbah, sapi izbah. Untuk inhar itu cuma onta. Kemudian ada lagi, coba lihat dalam ayat tadi saya bacakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Menyembeli onta sebagai korban itu kami jadikan syiar agama Allah, min sya'airillah. Kenapa di situ tidak sapi dibilangnya? Kenapa di situ tidak kambing? Wal budna itu menunjukkan apa? Itu dorongan supaya kita berkorban yang paling terbaik. Ini penting saya bilang. Maka panitia itu mengaji fikih lah, bagaimana fikih korban supaya nanti mengatur korban itu sesuai dengan fikih. Seperti contoh Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah ya korban itu, jadi jangan semuanya satu rata saja. Karena ada orang yang ingin berkorban, dan kita dan panitia harus siap. Ada orang ingin berkorban dengan hewan yang paling besar. Saya mau 1 ton. Siap panitia cari tak? Apa itu? Kalau siap panitia, kau terima nanti. Jadi divariasikan. Umpamanya siapa yang mau 1 ekor sapi, itu yang dieksos dulu. Dilihatlah. Maka panitia itu harus tahu siapa orang kaya-kaya di sini. Jemaah masjid ini orang-orang yang berlebihan harta. Maka itu telepon, Pak, 1 ekor sapi berapa beratnya? 500 atau 300 kilo? Kayak gitu. Langsung catat dia nomor dia satu ekor. Setelah itu nanti yang rata-rata, ya, menengah ke bawah, baru nanti yang 7 orang baru. Yang kaya-kaya jangan ditelepon nanti satu-satu yang banyak-banyak duit itu, supaya dia berkorban dengan 1 ekor sapi. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah berkorban ini kan ada kepanitiaan sekarang, menyerahkan ibadah kita kepada orang lain untuk dilaksanakan. Saya sering ditanya, bolehkah kita menyerahkan ibadah kita orang lain melaksanakannya? Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya ibadah itu pada prinsipnya siapa yang punya ibadah, dia melaksanakannya. Maka Rasulullah dalam masalah korban ini, dari zaman Rasulullah tidak ada yang namanya penitia korban ini. Di mana-mana juga negara lain tidak ada penitia korban. Kita saja di Indonesia ini yang serba panitia. Apa-apa panitia. Kadang ribut aja panitia itu kadang-kadang dengan jemaah. Bahkan sebenarnya tidak ada penitia korban tu Pak. Itu kan buat kita aja itu penitia korban, karena kita ingin Bapak Ibu sekalian marah kan begitu. Salah panitia itu. Karena dengan panitia kan kita jemaah yang peserta korban menyerahkan ibadah korbannya kepada panitia untuk dilaksanakan. Boleh itu. Punya solat bapak, tu bapak suruh istri mengerjakannya, bisa. Nanti bilang sama istri, Bu, solatkan saya subuh karena saya ngantuk. Bisa. Nanti zuhur ini saya ini banyak sibuk nih, kesibukan ini, banyak proyek. Nanti solatkan saya zuhur, bisa? Kan tidak sah, tidak boleh ibadah kita. Siapa yang punya ibadah dia melaksanakan. Maka Rasulullah begitu juga. Rasulullah dulu begitu. Selesai dia khutbah, langsung dia pergi pulang. Pulang itu bukan berkunjung-kunjung, tidak. Langsung pergi menyembelih. Bilang sama Aisyah, ambil pisau, dia asah, bawa sini. Rasul sendiri yang menyembelih. Sembelihnya, kulitinnya. Setelah itu Bapak Ibu dicancang, setelah itu disuruh Aisyah bagi. Kita juga kalau di sini sekarang bisa kita berkorban sendiri. Kalau di Saudi itu saya lihat
dialokasi, tidak boleh sembarangan menyembelih hewan itu. Menyembelih hewan kan baunya minta ampun, maka dialokasi tempatnya di pasar hewan. Maka orang kalau mau kurban pergi ke sana cari sapi sendiri. Nanti kalau dapat sapi ini sudah, aku banyak tukang jagal situ sudah siap. Dibeli sapinya, setelah panggil tukang jagal, suruh dia menyembelih, menguliti sampai menyencang-nyencang, masuk plastik, masukkan ke mobil kita, itu bagi-bagi ke tetangga. Oh, itu sempurna sekali itu korbannya. Apakah perlu panitia? Karena ada pula sebagian masyarakat panitia sudah tutup, sehingga apa? Tutupnya itu dari awal Zulhijjah lagi, tanggal 5 Zulhijjah sudah tutup korban, sehingga masyarakat mengira kalau sudah tutup tidak ada lagi peluang untuk ini salah pula. Jadi seolah-olah ada kesan harus dengan panitia, padahal terbalik. Afdolnya korban itu dilaksanakan sendiri, bukan dengan panitia. Kita kan juga bisa sekarang pergi ke pasar hewan tuh cari tukang jagal dia apa. Tapi dengan catatan jangan nanti dikasih upah tukang jagal itu dengan daging, tidak sah korban kita. Maka siapa yang menjadikan daging korbannya, bagian korban itu upah untuk orang bekerja, maka berkurang daging korbannya, maka korbannya menjadi sedekah biasa. Itu kata ulama. Kenapa namanya ingkos? Itu hati-hati penitia itu. Dia ambil daging korban untuk pekerja, untuk upah penitia. Jadi sedekah biasa dia, tidak jadi berkorban Bapak Ibu. Tolong hati-hati itu. Jangan dijadikan daging korban itu. Daging korban itu ibadah semuanya. Saya bulu korban itu jadi ibadah itu. Kukunya, kakinya, maka tak boleh dijadikan upah-upah. Ini kamu kena kamu bekerja, ini daging untuk kamu. Batal itu, sedekah biasa lagi. Ini perlu diperhatikan. Karena ada banyak sekali panitia sekarang. Apa itu dasarnya membuat kupon untuk panitia? Kupon peserta, apa lagi? Kupon masyarakat, dapat pula kupon panitia khusus daging. Aku dan dapat pula kupon toko masyarakat sebagai PRT. Habis daging tutup PRT. Kenapa RT-nya kebetulan dia pula panitia. Dia juga peserta, dia juga masyarakat. 4 plastik PRT bawa. Jadi macam-macam lah panitia ini. Karena diajar, tidak mau dia. Orang apa namanya, membangkang pula. Kita kan cuma menjelaskan bagaimana syariat. Ulama sepakat tidak boleh dijadikan daging itu upah. Karena kalau upah sudah bisnis itu kan daging ibadah itu. Allah yang mengatur bagaimana distribusinya. Kalau kita jadikan upah, maka kurang daging jadinya. Kalau kurang jadi sedekah biasa dia semuanya. Kan tidak boleh kurang. Kata Rasulullah SAW ketika dia berkorban 100 ekor onta, apa dia katakannya kepada Ali? Karena Ali ketika itu yang menyambung menjagalnya. Apa kata Rasulullah? Ali, ini semua pekerjaan ini jangan kau kasih sedikit pun daripada hewan ini. Semua hewan ini kau bagi-bagi, perutnya, tulang, semuanya. Dan jangan kau kasih ini semua orang pekerjaan ini sedikit pun dari bagian hewan ini. Nanti apa yang kita kasih kepada mereka, saya ngasih sendiri. Maksudnya kasih uang, kasih upah. Upahnya dari uang, bukan dari daging. Ini dibuat pula sepakat antara peserta dengan panitia. Sepakat ya 1 kilo untuk panitia ya sebagai apa kerja. Iya kata ibu-ibu. Sedekah jadi bahasanya, tidak korban ibu lagi. Itu daging sedekah itu di luar Idul Adha aja nanti buat. Tidak boleh dibuat sepakat begitu. Kalau panitia mau diupah, kalau mau diupah Bapak Ibu, kasih duit dia. Maka lebihkan duit. Maka perlu ada transparan antara panitia dengan peserta. Berapa bayarannya? Maka pertama sekali hewannya apa akan kita beli? Kambing, sapi, onta atau apa? Domba. Makanya sapi. Sekarang sepakat juga berapa berat sapi yang akan kita beli. Umpamanya sapinya 80 kilo atau 100 kilo. Maka ditentukan kalau 80 kilo, 100 kilo
berapa itu duitnya. Umpamanya duitnya terdapat satu orang 2.500.000, 3 juta. Setelah itu tentukan ini 3 juta untuk beli hewan. Tapi kena panitia yang akan melaksanakan semuanya, mencari hewannya, memproses sampai dibagi-bagi. Itu kan banyak itu prosesnya. Butuh biaya semua. Siapa yang membayarnya semua? Beli pisaunya, beli plastiknya, menyewa tendanya, semuanya itu wajib ditanggung oleh peserta semua. Tidak boleh dibebankan kepada panitia. Panitia cuma pelaksana. Seluruh biaya-biaya siapa yang menanggung? Peserta semua. Itulah sebabnya panitia menghitung dengan cermat. Berapa biaya yang dibutuhkan biaya operasional? Pergi mungkin di mana hewan dibeli? Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi perlu nanti transport. Kemudian hewan itu dibawa dengan transport itu siapa yang bayar? Dari kas masjid Pak Ustaz, cari dosa namanya itu. Apa pula hubungan dengan masjid? Itu ibadah orang itu. Masjid ini adalah uang yang kita sudah impakkan kepada Allah, itu jangan dimain-mainkan. Ada uang kas masjid pula dijadikannya untuk itu. Peserta tidak mau bayar lagi. Tidak mau bayar, serahkan apa itu duit itu sama dia. Laksanakan sendiri. Kalau tidak mau nambah dia, harus begitu. Kalau dia konsekuensinya nambah. Cuma tidak mau nambah, kenapa tidak dari awal? Akan itu masalah. Kadang-kadang ini peserta ini membanding-bandingkan. Masa 3 juta di sini, di sana cuma 2.500.000. Dicari nanti masjid musola yang paling rendah bayarannya. Itu tidak ibadah namanya itu. Seharusnya cari masjid yang paling mahal bayarannya. Karena ini ibadah tentu yang paling besar. Bukan dia cari yang paling murah. Maka panitia juga menawarkan. Maka di sini transparan. Kemudian panitia, kan tidak mungkin bapak panitia yang melaksanakan menjaga. Maka panitia itu nanti akan menyewa banyak orang. Menyewa tukang jagalnya, kemudian tukang cencangnya, yang untuk membelinya, kemudian menyewa apa lagi? Orang-orang ahli itu betul-betul memenuhi syarat. Salah satunya apa syarat hewan korban itu? Tidak sah. Maka panitia jangan gemuk dilihat, tidak boleh. Hanya gemuk itu dipertimbangkan menjadi pertimbangan yang bagus, tapi bukan itu pertama. Yang pertama umur dulu. Nanti umur hewan itu berapa? Kalau sapi 2 tahun sempurna sudah masuk ke 3. Maka kalau kurang sehari saja kata ulama, kurang umur sapi itu sehari dari 2 tahun tidak sah sebagai hewan korban. Bagaimana panitia tahu itu sehari itu kurang sehari umurnya? Hewan itu tidak ada akte kelahiran, tidak punya akte kelahiran, tidak tahu bidannya itu kemana dicari itu? Maka butuh orang ahli. Maka ketika beli hewan terpaksa bawa orang ahli. Orang ahli itu kalau berdiri hewan itu tahu dia itu berapa puluh dagingnya itu. Kemudian berapa umurnya, lihatnya giginya. Ini umurnya sekian. Setelah bawa orang ahli itu dibayar pula. Siapa yang bayar? Jadi siapa saja yang dibayar di dalam nanti kepengurusan hewan itu dihitung. Nanti kan dikalkulasikanlah kolektif berapa semuanya, nanti berapa kena satu-satu. Itu dihitung dan itu harus transparan Bapak Ibu sekalian. Dan yang membayar siapa? Kalau ada kekurangan dibuat syarat, maka panitia buat syarat. Bapak Ibu, ini yang kita minta sekarang sekian. Tapi kalau nanti sempat nanti di dalam perjalanan naik semua barang-barang. Kan gitu kan, tiba-tiba semua naik. Dia bayarnya sudah 2.500.000. Kalau dipaksakan dengan kesepakatan tidak bisa. Atau siapa yang bayar? Peserta bilang kami tidak mau. Maka disyaratkan dari awal. Kalau ada kenaikan macam-macam, ini pertimbangan hari sekarang. Karena bisa saja berubah besok. Kalau ada perubahan, maka Bapak Ibu siap untuk menanggung semuanya? Siap katanya. Oke. Kalau tidak siap, balik ke mereka. Buat sendiri. Tidak betul buat konsekuensi. Karena pesertanya mau tidak katanya. Kembali ke sama dia uang itu. Maka harus dibuat kesepakatan. Kalau ada terjadi perubahan, siap untuk menambah. Supaya korban itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu karena waktu juga yang membatasi kita. Karena korban ini kalau saya lanjutkan sampai jam 10 nanti
Itu dapat saya sampaikan pada pagi ini karena waktu sudah habis. Tak ada saya buka pertanyaan. Kalau ada bertanya silakan nanti lewat telepon saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Dan ditanya ini Pak, tidak penelitian Pak, tidak sama orang kurang sapi, harganya misalnya berdekatan, tapi kita kasih penelitian fee-nya Pak. Ya. Kalau lebih banyak kan, boleh kan penelitian pakai Pak? Ya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau ada penelitian niatnya cari fee, berhenti jadi penitia. Maka ya tunggu dulu kan itu pertama kan. Pertama, kalau dia akan ada penitia memang tujuannya cari kontak sini. Saya ini mau beli 20 ekor atau 10 ekor apa ini korban. Kamu kasih fee berapa? Dibilangnya 500 per ekor. 500 terlalu kecil. Telepon lagi yang lain 1 juta. Dapat oleh dia 5 juta 1 ekor. Akhirnya apa? Akhirnya sapinya menjadi korban. Jadi sapinya kurus-kurus, rupanya apa? Sapinya menjadi korban sebelum menjadi korban masuk ke saku dia. Astagfirullahaladzim. Tentukan fee itu kemana perginya Pak? Ke daging perginya. Mau pedagang rugi? Maka kalau bisa panitia syaratkan tidak ada fee. Saya tidak menuntut fee, semuanya bawa ke maka seharusnya tadi 85 kilo kena fee tinggal. Pokoknya kamu kasih daging terbaik dan tergemuk. Kalau ada kamu hitung-hitung fee, bawa ke daging itu. Begitu penitia yang amanah. Tapi kalau sudah dikasih Pak Ustadz, itu kan nanti masuk setan kan? Masuk setan. Katanya, ya kamu cari fee katanya. Jadi jangan mau dihambat setan itu. Tidak nerima fee. Pokoknya kalau ada ngasih fee enggak. Pokoknya bawa ke hewan semua. Tapi umpamanya setelah itu kan sudah kita tidak ada fee apa, tiba-tiba nanti ada dia ini sedekah untuk masjid, ada apa-apa silakan aja lah. Tapi jangan sampai nanti dikasih dia pintu mengurangi daging gara-gara dia ngasih fee kepada kita penitia. Itu dihindari Pak ya. Pintu-pintu setan namanya itu. Jadi ditutup sama sekali. Supaya ini kena ibadah, kena ini amanah orang. Sekiranya itu Pak ya. Sekiranya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.